Untuk Kak, Ari sama Kak satu lagi, tunggu Kak, Adrizal ya Kakak ya? Untuk tolong dihubungi. Jadi nanti sembari kita membahas mengenai umpan balik dan nanti bukti karya Kakak, mohon untuk dihubungi Kak Ari dan Kak Adrizal. Oke, Kakak kita mulai saja untuk tatap maya, pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini ya kakak-kakak ya. Apa kabar kakak-kakak semua pada hari ini? Alhamdulillah baik kakak, tetapi terlalu Alhamdulillah. banyak kegiatan. Oke Kak Iswadi, Pak ya. Yang penting tetap tugasnya tetap dijalankan ya kakak-kakak ya. Eh, untuk hari ini kakak-kakak kita akan melakukan yang namanya umpan balik pada rencana tindak lanjut. Nah, ini seperti biasa ada kesepakatan bersama. Kemudian di sini atau tujuan kita pada sesi ini adalah nantinya kita akan membahas mengenai alur aktivitas bukti karya. Nah, ini adalah tugas akhir nantinya untuk kakak-kakak dan ini akan dikumpulkan ya kakak-kakak ya sesuai dengan due date-nya. Nah, yang kedua, bukti karya sudah siap dibuat dan disusun. Dan terakhir, mengunggah bukti karya di PMM. Nah, sebelum kita masuk ke bukti karya nih kakak-kakak, pertanyaannya, apakah ada kendala untuk kakak-kakak untuk mengerjakan yang namanya RTL-nya kakak-kakak? Karena saya lihat di sini masih 4 orang yang mengumpulkan RTL-nya kakak-kakak. Terkendalanya di mana begitu kakak? Baru tadi Kak ngambilnya Kak. Insya Allah besok. Oke, jadi yang lain kakak? Kalau saya belum kemarin mau ngambil yang cowoknya itu pula sakit. Kami kan ada 3 itu. Terus tadi mau ngambil ada pula kepala sekolah Zoom pertandingan anak dari dinas. Tapi RTL-nya udah selesai sekarang. Cuma videonya aja yang belum selesai. Oke, iya ini cuman baru Kak Efrizon, Kak Alkausar, Kak Ari sama Kak Adrientin yang baru mengumpulkan. Untuk kakak-kakak yang lain disegerain ya kakak-kakak ya. Karena kalau semakin lama nanti Kak, ini ada bukti karya kita lagi Kak. Dan ini adalah tugas terakhir di PKG PJOK. Dan ini nantinya sebelum sidang pleno kepada kakak-kakak semua diharapkan untuk mengumpulkan semua yang namanya tugas-tugas yang ada di LMS ya kakak-kakak ya. Jadi sidang pleno ini nantinya kami akan menentukan kelulusan daripada kakak-kakak semua. Jikalau tugas-tugas yang ada di LMS ada yang tidak dikumpulkan, itu akan menjadi pertanyaan bagi orang BGP, begitu ya kakak-kakak ya. Jadi nanti setelah ini itu kita ada masa untuk membuat bukti karya ini kakak-kakak, masanya sampai tanggal due date-nya itu sampai tanggal 13 Desember kalau di kalender pendidikannya begitu kakak-kakak. Jadi nanti bagaimana bukti karya ini nanti kita sampaikan, harapan saya kakak-kakak untuk yang RTL segera di-upload atau segera diselesaikan karena due date-nya sudah terlalu jauh. Terlambatnya begitu ya kakak-kakak ya karena tanggal 30 due date terakhirnya begitu. Oke, tidak masalah kakak-kakak, yang penting nanti kakak-kakak kumpulkan. Jadi jikalau nanti belum kakak kumpulkan nanti terbaca di LMS punya saya begitu kakak ya. Oke, untuk RTL kita tinggalkan dulu kakak-kakak. Nah, ini ada alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, sebelumnya saya mau bertanya ini kakak-kakak. Apakah sebelum adanya PKG PJOK ini, apakah kakak-kakak semua sudah pernah
mengupload bukti karya pada PMM? Belum. Oh, belum pernah. Kalau Kak Alkausar sudah pernah? Karena ini biasanya yang CGP atau PP nih biasanya nih. Halo ya Kak, Ya, kalau Kak Alkausar sudah pernah mengunggah bukti karya di PMM sebelumnya, Kak? sudah Kak, sudah. Oke, nah berarti sudah tahu jalurnya nanti ya, Kak ya. Oke, kita lanjutkan saja ya, Kakak ya, untuk bukti karya. Dan ini adalah tugas terakhir pada PKG PJOK. Nantinya due date-nya itu di tanggal 13 Desember. Nah, diusahakan Kakak jangan sampai lewat dari 13 Desember. Karena kalau untuk bukti bukti karya ini Kakak, kita kan selesainya itu kurang lebih di tanggal 14 Desember begitu Kak. Jadi kalau bisa jangan sampai terlambat untuk melakukan yang namanya pengumpulan tugas begitu Kakak ya. Tunggu sebentar. Nah, nanti bukti karya ini Kakak bisa Kakak lihat di LMS masing-masing bagaimana caranya, tetapi di sini nanti akan saya jelaskan juga untuk bagaimana alur aktivitas bukti karya ini. Kita lanjut saja ya Kakak ya. Nah, di sini ada lini masa RTL. RTL semalam sudah kita lakukan dan masih ada beberapa orang atau masih 4 orang yang mengunggah RTL tersebut dan ditunggu untuk kakak-kakak yang lain mengumpulkan tugas RTL-nya. Kemudian sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Nah, di sini bukti karya ini adalah salah satunya ya kakak-kakak ya. Jadi jika kakak-kakak tidak mengunggah bukti karya ini bisa dipertimbangkan untuk kelulusannya Kakak ya. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Kemudian ada kriteria-kriteria dan ketentuan dalam penambahan bukti karya pada PMM ya Kakak ya. Nah, dalam pembuatan karya di bukti karya, harap perhatikan kriteria dan ketentuan berikut. Yang mana pertama untuk karya video, pastikan gambar dan suara di dalam video itu dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas murid wajib mendapatkan surat persetujuan dari wali murid terkait. Prinsip ini didasarkan pada perlindungan anak dalam media sebagaimana tertulis di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian kriterianya adalah isi karya video maupun dokumen gambar PDF tidak memuat unsur sara atau pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian ketentuan berikutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Pada karya video harap cantumkan kredit apabila menggunakan musik atau gambar karya pihak lain. Pada karya dokumen PDF, cantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi karya Anda. Nah, kategori bukti karya di sini Kakak, pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK ini ada 3 Kakak. Yang pertama praktik pembelajaran, yang mana praktik pembelajaran ini adalah karya yang mencakup rekaman proses pembelajaran guru dengan murid di dalam kelas atau luar kelas melalui tatap muka. Anda dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen atau PDF. Kemudian kategori yang kedua adalah praktik baik, yang mana karya yang berisi praktik baik dalam pembelajaran atau pengembangan diri guru dapat menginspirasi guru lain. Anda dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen atau PDF. Nah, kategori bukti karya yang ketiga adalah RPP atau modul ajar.
Karya mencakup rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah dibuat pendidik untuk membantu pembelajaran di dalam kelas. Perlu diketahui Anda hanya dapat membuat karya ini dalam bentuk dokumen PDF. Nah, untuk bukti karya kakak-kakak nantinya, di sini ada 3 pilihannya kakak-kakak yang harus kakak pilih. Tidak harus ketiga-tiganya kakak cantumkan pada bukti karya. Kalau misalnya kakak hanya punya modul ajar, ya dipersilakan untuk mengunggahnya pada PMM di bukti karya. Kalau kakak-kakak ingin praktik pembelajaran dengan video di dalam kelas atau di luar kelas juga diperbolehkan. Begitu juga dengan praktik baik ya kakak-kakak ya. Praktik baik ini biasanya videonya kakak-kakak atau praktik baik yang ingin kakak sampaikan kepada guru-guru, nantinya jangan lupa untuk direkam atau dibuat dalam bentuk video. Oke, di sini sebelum kakak-kakak mengunggah, nah di sini ada lembar pernyataan peserta PKGP-JOK dalam pengambilan gambar anak, foto atau video dan penafian produk bukti karya. Nah, di sini form ini dapat diunduh dan diunggah pada modul bukti karya 1, unggah draft bukti karya. Nah, untuk form ini kakak-kakak, kalau kakak-kakak sudah membuka sampai dengan bukti karya, di sini sudah di LMS itu sudah dicantumkan link untuk unggah draft bukti karya ini jikalau kakak-kakak ingin mengambil nanti bukti karyanya seperti video pembelajaran tadi. Kemudian lampirkan undangan daftar hadir dan dokumentasi. Di sini putusan utama dari validasi bukti karya ini yang pertama, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, nanti mohon dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS begitu Kakak. Sebentar saya yang ini dulu. Saya jelaskan yang ini aja. Nah, ini di sini ya kakak-kakak ya. Jadi tadi bukti karya itu ada di LMS. Ini adalah contohnya ya kakak-kakak ya. Nanti kakak-kakak lihat di LMS kakak masing-masing. Ini adalah alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Nah, yang mana di sini peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul ya kakak-kakak ya. Nanti kakak-kakak lihat di paling bawah. Setelah RTL, nanti ada yang namanya bukti karya. Nah, di sini ada bukti karya 1, unggah draft bukti karya yang saya sebutkan tadi ya kakak-kakak ya. Jadi di sini jikalau kakak-kakak ingin membuat video pembelajaran, harus mengunggah terlebih dahulu draft bukti karya ini. Kemudian refleksi bukti karya ini mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, setelah nantinya kakak-kakak semua sudah sudah mengumpulkan bukti karya ini, kita akan mengadakan 1 kali lagi tatap maya. Kakak-kakak ini kita akan melakukan refleksi dalam 1 JP. Jadi ini adalah tatap maya yang ke-18. Nah, setelah kakak-kakak nanti di tanggal 13 sudah mengumpulkan yang namanya bukti karya, kita akan melakukan yang namanya refleksi untuk bukti karya selama 1 JP. Nah, setelah itu baru kita selesai untuk tatap maya. Tetapi bagi kakak-kakak yang belum mengumpulkan tugas, belum selesai di situ ya kakak-kakak ya. Harap mohon kepada kakak-kakak semua untuk mengangsur, menyicil tugas-tugas tersebut ya, begitu ya kakak-kakak ya. Kemudian, berbagi bukti karya salinan tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Di sini ada berbagi. Nanti kita jelaskan di sini. Kemudian di sini kita lanjutkan. Draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, di sini kakak-kakak, ini adalah periode untuk gelombang pertama ya kakak-kakak ya, kita sudah gelombang kedua. Nah, di sini, nah ini dia isi dari LMS untuk unggah
atau unduh lembar pernyataan tersebut. Jadi kakak tinggal ngeklik aja, nanti di sini ada seperti ini contohnya, tinggal kakak buat make a copy saja. Nah, Anda mulai mengunggah bukti karyanya dengan mengakses bagian menu bukti karya ya kakak-kakak ya pada laman LMS atau pada laman PMM nantinya ya kakak-kakak ya. Kemudian peserta menyertakan lembaran pernyataan peserta PKG PJOK. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani. Di sini ada nama peserta, nama kakak-kakak sendiri, dan nama kepala sekolah dan tanda tangannya serta capnya ya kakak-kakak ya. Dalam bentuk PDF. Bersama dengan produk bukti karya lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikutnya ya kakak-kakak ya. Nah, seperti halnya tadi kakak-kakak untuk bukti karya ini bisa kakak pilih dari antara 3 ini boleh kakak memang satu saja yang harus kakak pilih dan dimasukkan ke dalam PMM. Kakak-kakak mau ingin praktik baik yang kakak masukkan di PMM boleh, praktik pembelajaran atau RPP atau modul ajar pun diperbolehkan. Kemudian, nah ini cara mengunggah draft bukti karya di LMS atau kategori praktik baik. Nah ini untuk praktik baik ya kakak-kakak ya. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Nah di sini nanti jikalau kakak setelah kakak buka di PMM, cari di situ bukti karya. Kemudian nanti kakak buka karya saya. Nah baru kakak lihat ini ada unggah draft bukti karya, kakak pilih jikalau kakak ingin melakukan praktik baik, klik praktik baik, kalau praktik pembelajaran, kalau hanya RPP dan modul ajar juga diklik di sini ya kakak ya di kategori ini. Kemudian kalau bentuk karya ini, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Nah, video salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Jadi untuk masuk ke bukti karya ini kakak-kakak harus unggah terlebih dahulu ke YouTube. Kemudian nanti PDF-nya unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Di sini bisa kakak pilih antara video sama PDF begitu. Kemudian judulnya lengkapi judul bukti karya dan tambahan hashtagnya harus ada hashtag ini kakak-kakak. PKG PJOK, guru belajar, hashtagnya murid belajar. Jadi ketika kakak memasukkan di bukti karya, baik itu nanti praktik baik, praktik pembelajaran maupun RPP atau modul ajar, kakak-kakak harus menambahkan judulnya di belakang judulnya itu dengan PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda sesuai dengan yang kakak inginkan ya. Nah, setelah itu kakak pilih jenjangnya. Apakah jenjangnya jenjang SD kah, tingkat SMP, SMA, atau yang lainnya. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Yang ketujuh di sini tema, pilih tema bukti karya Anda. Nanti di sini ada pilihannya juga ya kakak-kakak ya. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Jadi apa yang kakak gunakan di situ, nanti kakak-kakak pilih sendiri di sini. Setelah itu, oke baik kakak-kakak, kita break sebentar untuk dengarkan azan ya kakak-kakak ya. Nanti baru saya lanjutkan lagi.
Oke Kakak, kita lanjutkan karena azan sudah selesai ya Kakak ya. Oke Kakak, di sini ini adalah, proses atau unggah draft bukti karya untuk kategori praktik baik ya Kakak ya. Jadi nanti setelah Kakak pilih sarana dan prasarana apa yang Kakak, gunakan di saat video praktik baik tersebut, nanti Kakak pilih di sini. Nah dan terakhir klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya di sini ya Kakak ya. Nah, ini untuk kategori praktek pembelajaran hampir sama dengan praktik baik tadi Kakak. Di sini caranya sama, yang mana nanti Kakak pilih karyanya, kemudian video atau PDF, lengkapi judul bukti karyanya dan ditambahkan dengan hashtag PKG-PJOK guru belajar, hashtag murid belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat di sini Kakak ya. Pilih jenjang yang diinginkan. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Yang ketujuh di situ ada sarana dan prasarana terkait bukti karya yang kakak-kakak buat. Yang kedelapan, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Baru kakak-kakak nanti kumpulkan, klik kumpulkan ya kakak-kakak ya. Nah kalau ini adalah unggah draft bukti karya di LMS ini kategorinya adalah RPP atau modul ajar. Nah kalau tadi ini untuk RPP atau modul ajar ini sama halnya di sini kakak unggah dokumennya. Kemudian sama halnya dengan yang tadi, kalau RPP kan tidak menggunakan video begitu kakak-kakak ya, jadi dia hanya PDF saja. Tetap menggunakan hashtag PKG-PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Berikan deskripsi, kemudian di sini ada yang ditanyain tujuannya kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak isi, lengkapi di sini, kemudian pilih jenjangnya. Apabila memilih jenjang tertentu akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran untuk modul proyek. Kemudian lengkapi asesmen. Asesmen terkait produk bukti karya yang kakak lakukan. Nah, kalau tadi di praktik pembelajaran sama praktik baik itu tidak menggunakan asesmen ya kakak-kakak ya. Jadi untuk RPP atau modul ajar, asesmen ini nanti kakak-kakak isi, apakah kakak-kakak menggunakan asesmen otentik, apa asesmen sumatif atau formatif, dan lain-lainnya. Harus kakak-kakak tuliskan di dalam deskripsinya ini. Kemudian kakak-kakak juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Ini tidak diwajibkan untuk dilakukan, begitu kakak-kakak. Dan terakhir, tetap kakak-kakak harus unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh. Jadi memang kakak-kakak semua, baik dari praktik baik, praktik pembelajaran, RPP, kakak-kakak harus mengunggah yang namanya lembar persetujuan bukti karya yang telah kakak-kakak download di LMS kakak-kakak masing-masing. Nah, setelah itu baru nanti diklik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Untuk konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS ini kakak-kakak,
Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai yang mana dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Atau bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, diingat ya kakak-kakak ya. Jadi ketika kakak-kakak ingin mengumpulkan, itu kalau sudah kakak klik kumpulkan, itu tidak dapat diubah kembali. Kecuali nanti ada konfirmasi dari kakak-kakak kepada saya bahwasanya bukti karyanya tersebut ada yang kurang atau bagaimana. Nah, jadi harapannya sebelum kakak klik kumpulkan ini, kakak-kakak semua harus cek terlebih dahulu bukti karya yang ingin kakak-kakak kumpulkan. Karena di sini sudah dijelaskan bahwasanya bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat lagi diubah. Begitu kakak-kakak ya. Kita lanjut. Nah, di sini dia. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi, ketika kakak-kakak sudah mengupload bukti karya dari salah satu atau dari ketiga tersebut yang kakak pilih, kakak upload ke PMM, kemudian sudah kakak kumpulkan, nah nanti akan terlihat statusnya di situ kakak-kakak. Sedang ditinjau. Kalau sedang ditinjau ini berarti dalam proses validasi oleh fasilitator. Kemudian, putusan utama dari validasi bukti karya itu yang mana fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Kemudian, peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, di sini diharapkan kepada kakak-kakak untuk cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Kemudian, ini adalah status perlu perbaikan. Kalau tadi kan sedang ditinjau. Kalau ini status perbaikan ini terjadi karena apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Yang kedua, kenapa ada perlu perbaikan? Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Kemudian baru dilakukan yang namanya, kalau kakak-kakak sudah semua kakak lakukan perbaikan, jangan lupa diklik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Kemudian apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X ini kakak yang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi kalau bukti karya kakak belum sesuai, jadi nanti berkas yang dahulu itu kakak-kakak silang atau kakak-kakak hapus, kemudian unggah ulang produk bukti karyanya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator, sesuai dengan catatan yang diberikan oleh fasilitator. Jikalau apabila lembar persetujuannya belum sesuai, tetap diklik ikon tanda X ini ya kakak-kakak ya, yang berwarna merah untuk menghapus lembaran persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Nah, unggah ulang lembar persetujuan dan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, catatannya, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Di sini
Putusan utama dari validasi bukti karya jikalau lulus validasi. Nah, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, nanti kakak-kakak, jikalau kakak-kakak sudah mengunggah bukti karyanya, jikalau lulus atau lulus validasi, nanti kakak-kakak akan menerima namanya notifikasi seperti ini, yang bahwasanya Anda mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Ini adalah menunggu terbit. Nah, di sini dia kakak-kakak. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, jikalau kakak-kakak nih sudah tervalidasi nih bukti karya, ternyata kakak-kakak ingin membagikan bukti karya kakak-kakak ini kepada teman-teman di PMM, caranya seperti ini. Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar di PMM ya kakak-kakak ya. Nanti pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya, kemudian untuk kebutuhan PPKG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, ini adalah contohnya, kakak-kakak. Jadi nanti bukti karya ini kakak dulu di dalam baik yang praktik baik, praktik pembelajaran, atau RPP atau modul ajar saja, kakak masukkan di dalam bukti karya tersebut, di dalam LMS tersebut. Nanti kalau kakak sudah mengupload, ada bacaannya sedang ditinjau. Kalau nantinya bukti karya kakak tidak diterima atau tidak lulus validasi, dia akan ada bacaan di statusnya itu cek secara berkala ya kakak ya, perlu perbaikan. Kalau nantinya bukti karya kakak-kakak semua sudah tervalidasi, berarti tinggal menunggu pada PMM karena dia secara otomatis akan masuk ke dalam PMM begitu kakak-kakak ya. Nah, di sini fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, di sini langkah upload video dengan tautan. Ada di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Jadi kalau kakak-kakak ingin melakukan atau mengumpulkan video pembelajaran praktik baik atau video pembelajaran, pastikan terlebih dahulu kakak-kakak sudah menguploadnya atau sudah mengunggahnya ke YouTube. Jadi jangan sampai nanti kakak-kakak belum unggah di YouTube, kakak-kakak sudah tautkan ke LMS. Itu tidak bisa ya kakak-kakak ya. Kemudian pastikan videonya tidak di-setel untuk pribadi. Jadi pastikan dia bisa dibagikan atau dilihat oleh orang lain ya kakak-kakak ya. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, ini contohnya seperti ini jikalau kendalanya video ini disetel untuk pribadi. Nah, kan terjadilah pemilik video ini tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau pada channel YouTube-nya. Nah, ini berarti tandanya kakak-kakak tidak membagikannya atau ini disetel untuk pribadi. Maka nantinya teman-teman yang ingin melihat video kakak tidak bisa terlihat.
Caranya bagaimana? Ini adalah cara untuk mengatur visibilitas video di YouTube tadi, yang mana yang dari awalnya menjadi privat atau pribadi, nanti akhirnya menjadi publik atau bisa dipublis, ya Kakak. Nah, di sini pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibilitas, pilih publik, lalu klik publish ya. Ini yang mempunyai video ya kakak-kakak ya. Jadi orang yang melihat tidak bisa mengubahnya gitu. Jadi orang yang memiliki video dipersilakan nanti untuk mengubah visibilitasnya untuk menjadi publis sehingga nanti teman-teman yang lain bisa melihat video-video pembelajaran atau video praktik belajar dari kakak-kakak semua. Nah, jikalau video tidak tersedia katanya, kalau tadi kan video ini disetel untuk pribadi. Jadi kakak-kakak harus mengubah visibilitas dari privat menjadi publis. Kalau bentuk videonya nanti seperti ini, tulisannya video tidak tersedia, ini kendalanya adalah tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube kakak-kakak semua. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Ini caranya yang untuk jikalau videonya tidak tersedia atau kena copyright ya kakak-kakak ya. Jadi nanti ya kakak-kakak di sini bisa mengikuti langkah-langkah mengecek hak cipta ini. Yang mana pertama pilih copyright pada YouTube-nya masing-masing. Kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Kemudian di sini sudah selesai sampai di sini kakak-kakak. Jadi untuk copyright ini bisa kakak-kakak pelajari sendiri di YouTube kakak-kakak masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini ada pertanyaan kakak-kakak? Karena kita 1,5 jam, karena masih banyak lagi waktu, boleh dipertanyakan apa yang ingin kakak-kakak tanyakan mengenai bukti karya kita ini kakak-kakak. Pas. Oke Kak Sofrio, dipersilakan. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Kak, mengenai tugas, saya ini kan saya aja semua teman-teman lah, selama ini kan sibuk masalah PGRI lah, masalah ini, masalah itulah, orang mau ujian lah, ya kan. Jadi sejak tugas yang 3.1.1C.2 sampai sekarang ini, sampai RTL saya kurang mengerti Kak, bagaimana cara pengerjaannya. Karena mungkin kemarin itu sibuk-sibuk, jadi acuh aja lah masalah tugas ini. Jadi akhirnya tambah lama tambah bingung saya cara mengerjakannya, susah Kak, nggak ngerti lah gitu. Jadi bagaimana tindak lanjutnya ke depannya nih Kak? Oke. RTL berarti ya Kak Sofrio ya? Dari 3.1 C.2 itu apakah itu berkaitan dengan RTL nanti Kak? Keterkaitan nggak yang kita buat itu? 3 titik berapa Kak? 3.1.C.2. Jadi Ini KBS apakah, ya kakak ya? iya, apakah nanti ke RTL-nya berkaitan atau enggak Kak? Oke. Di sini berarti kakak belum mengerjakan RTL ya? Iya, yang 3.1.2 itu belum juga Kak, soalnya itulah karena kesibukan kita, mungkin gara-gara PGI ini itu soal pun mau dibuat ya, acara sekolah pun ada pula. Jadi itu nantilah yang nama LSM ini, atau tahu ketinggalan dah nggak ngerti lagi. Jadi gimana ke depannya nih Kak? Oke, baik. Serius nih Kakak Yanti. Dengan teman-teman.
Apa Kak? Dan terkait dengan teman-teman di tujuan lanjut, Belum lagi Kak, belum sempat bertanya lagi karena kesibukan ini baru kemarin aja ini baru nggak sibuk Kak. Nah soal-soal udah oke. dibuat, cara pengisian rapornya udah tahu, jadi itulah. Kemarin pun pergi jalan-jalan sekolah kita PGRI, jadi sibuk lah. Nah ini baru nggak sibuk Kak. Oke, berarti kalau sudah tidak sibuk berarti sudah bisa mengerjakan tugas ya Kak ya? Iya, tapi yang dikerja tuh nggak tahu dari 3.1 apa itu 3.1.C.2. Apakah itu nanti berkaitan RTL-nya Kak? Oke. Oke, biar kita lihat dulu ya Kakak ya. Ini tugasnya berarti 3.1C.2 ya, Dua, ya. 3.1.C.2. Apakah itu nanti berkaitan dengan RTL atau enggak? Nah, jadi dari situlah pemahamannya saya nggak ngerti Kak. Oke. Oke, kita lihat ya Kakak ya. Saya close yang ini dulu. Lama-lama ke depannya jadi nggak connect lagi. Oke, baik Kak. Sebentar. Kalau Kak Yanti tidak siap, dah aman. Oke, baik. Yang ini Kak. Iya Kak. Oke. Di sini ini adalah mengenai merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS namanya Kakak ya. Nah, di sini kan Iya. sudah ada dijelaskan bahwasanya di sini buatlah rancangan pembelajaran yang berbasis proyek yang terkait dengan PJOK bersama dengan KBS atau dengan yang namanya komunitas belajar sekolah kakak di sekolah. Nah, Iya. kemudian nanti kakak-kakak dapat membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek ini dengan menggunakan panduan pertanyaan. Nah, di sini yang pertama, apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek yang kakak-kakak? Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya kakak-kakak ya pengertiannya. Mungkin kalau langsung masuk ke 3.1.C2 ini kakak mungkin nggak paham. Tapi kalau Kak Sofrio lihat dari awal, apa itu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah ini, rasa saya sih bisa memahami begitu Kak. Kita lihat terlebih dahulu ya Kak ya. Iya Kak. Nah, ini dia. Mengapa pembelajaran berbasis proyek kata di sini? Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk membangun kualitas yang mana dapat memecahkan masalah, kemudian bertanggung jawab, bekerja sama, dan sampai berkomunikasi dengan baik dengan beragam orang. Kemudian di sini, kalau Kak Sofrio baca pelan-pelan, nah di sini pembelajaran berbasis proyek itu yang bagaimana di LMS ini ada cara-caranya atau bagaimana cara merancangnya pun ada Kak. Nah di sini yang telah yang telah saya sampaikan tadi, merancang pembelajaran berbasis proyek ini lebih dari sekedar merancang sebuah pembelajaran harian. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini akan terdiri dari beberapa skenario pembelajaran yang mana tugas, kegiatan, ataupun asesmen dan tugas yang akan dilakukan oleh peserta didik menggunakan variasi media pembelajaran yang cukup luas. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait merancang pembelajaran berbasis proyek ini membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih lama dan kompleks. Rancangan perlu dibuat lebih longgar untuk bisa memastikan bahwa voice, choice, dan kepemilikan peserta didik bisa terfasilitasi tetap juga memastikan untuk tidak terlalu longgar. Nah, di sini Kak Sofrio, ini keterhubungannya dengan dengan sport education bisa kakak bisa membuatnya dengan ini dia Kak. Ada 3 pilihannya Kak. Apa model pembelajaran yang kakak rancang itu bisa dari ketiga ini Kak. Boleh kakak menggunakan model pendidikan gerak,
kemudian boleh kakak menggunakan pendidikan kebugaran, boleh juga kakak merancang KBS ini dengan model pembelajaran sport education. Nah, semua ini kan sudah kita pelajari di tatap muka, ya kan Kak Sofrio kan? Nah, di sini kakak bisa lihat, kakak masukkan ke dalam tugas tersebut sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Atau kita boleh lihat contoh dari teman-teman yang lain ya kakak ya. Tapi sebenarnya ini tidak boleh diperlihatkan, tapi tidak masalah, nanti satu orang saja yang kita lihat. Ada Kak Hefrizon, walaupun terlambat di sini ya Kak Hefrizon ya. Ada beberapa orang yang belum mengumpulkan juga ini Kak, untuk yang 3.C.1.C2. Iya, termasuk saya. Ada Kak Yesi, cuman ini, nah, seperti ini Kak. Kakak, kalau Kak Yesi di sini dia komunitas belajarnya, kemudian tujuan dari komunitas belajarnya ini apa? Nah, di sini dia menggunakan model pendidikan gerak. Diikutin aja sesuai dengan petunjuknya, Kak. Nah, ini Kak Yesi membuat Iya. RPP. Kalau Kak Efrizon tadi kita lihat dulu, tapi nah, sesuaikan aja dengan contohnya, Kak. Sesuaikan aja dengan perintah yang disampaikan atau yang ditunjuk. Kakak boleh menggunakan model dari ketiga tersebut, salah satunya boleh, Kak. Sesuai Jadi, yang kita... jadi tugas itu nanti Gimana, Kak? berkaitan dengan nanti tugas titik 3C1 titik C2 itu nanti berkaitan dengan tugas selanjutnya nggak ya dengan RTL-nya? Dia tidak berkaitan juga dengan yang namanya RTL, Kak. Jadi kalau kakak sudah merancang di KBS ini kan kakak tinggal mempolesnya aja dan kakak sampaikan RTL rencana tindak lanjut kakak ini kepada teman-teman di sekolah, di lingkungan kombel kakak. Yang kita sampaikan itu Contoh RTL-nya atau 3C1 tadi itu? RTL-nya, Kak. RTL-nya. Kakak mau menggunakan, misalnya kakak RTL ini kan ada 3 dia model pembelajaran. Boleh menggunakan model pembelajaran gerak, boleh menggunakan model pendidikan, kemudian model sport education. Nah, Iya. RTL-nya ini adalah rencana kakak jikalau suatu saat kakak diberikan kesempatan untuk membuat suatu pembelajaran begitu. Jadi kakak rancang rencana tindak lanjut tersebut, kakak rancang. Habis itu baru kakak rancang mulai dari tujuan dari semua. Kakak ambil dari ketiga model tersebut kan model sport education kakak ambil. Kemudian kakak rancang tindak lanjutnya, kakak mau mengembangkan olahraga apa? Tunggu, di sini biar saya lihatkan. Sport education.
Oke, ini terlihat Kak Sofria? Ya Kak, terlihat Kak. Oke, nah di sini pengantar tugas untuk RTL ya Kak ya. Jadi nanti yang 3.1.c.2 tersebut Kakak sesuaikan saja dengan perintah yang ditulis di LMS. Begitu Kak. Kemudian nanti setelah itu Kakak buat untuk RTL-nya. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya Kak RTL-nya ya Kak ya. Iya Kak. Nah, di sini ada RTL pengantar tugasnya yang mana salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ini adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian untuk selanjutnya nanti kakak diminta untuk menyusun sebuah RTL atau rencana tindak lanjut untuk mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi rencana tindak lanjut yang kakak lakukan nanti itu harus melibatkan yang namanya komunitas belajar di sekolah. Kakak perlu kembali melihat visi guru PJOK itu harus berpusat kepada peserta didik, yang mana mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan pemberdayaan aset yang kakak-kakak miliki di sekolah kakak masing-masing. Jadi nanti kakak ajak rekan kakak-kakak ini sesuai dengan rencana tindak lanjut yang ingin kakak lakukan. Nah, rencana tindak lanjut yang akan kakak kembangkan bersama rekan sejawat ini merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Nah, di sini ada tujuan program. Jadi kakak-kakak harus tahu dulu tujuan program RTL yang kakak-kakak lakukan ini apa. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitasnya bagaimana, rencana evaluasi programnya bagaimana dari kakak. Nah, di sini rencana tindak lanjut ini juga sesuaikan harus ada judul programnya. Jadi kalau kakak sudah buat judul program, contohnya tadi kan dia bisa pilih salah satu dari 3 model tersebut, Kak. Mana dia? Sebentar, Kak. Yang mana yang tadi yaitu ada yang namanya kakak boleh menggunakan model pendidikan gerak. Kakak boleh menggunakan pembelajarannya itu boleh menggunakan model pendidikan gerak, boleh menggunakan model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education. Nah, nanti jika kakak lupa nih, apa itu ya model pendidikan gerak, kebugaran itu apa, pembelajaran sport education itu apa, kakak boleh ngecek kembali materinya ke 2.3 sampai 2.5 atau pada tatap muka kita semalam, Kak. Cuman kalau menurut saya lebih bagus karena kita sudah berkecimpung langsung di sport education, lebih bagus kakak membuat RTL-nya menggunakan sport education model tersebut. Nah, kakak harus buat judul program atau kegiatannya. Contoh, seperti saya semalam, saya melakukan yang namanya model sport education model dengan judul Gobak Sodor. Olahraga yang dikembangkan itu adalah Gobak Sodor, Kak.
atau Cilon namanya bahasa di daerah masing-masing namanya Cilon. Nah, kemudian setelah kakak buat judul, ini nanti kakak harus buatnya melalui ini kak, bahan tayang rancangan program ini berbasis project melalui komunitas belajar, maksimalnya 9 slide. Berarti ini kakak menggunakan PowerPoint boleh, menggunakan Canva boleh, dan ini nanti kakak sampaikan kepada kombel kakak di sekolah itu, rencana tindak lanjut kakak itu menggunakan slide tersebut. Jadi apa isi slide-nya itu? Inilah dia kak, slide-nya harus berisi judul program atau kegiatannya. Buat di situ model sport education, rencana tindak lanjut menggunakan model pembelajaran sport education model dengan olahraga gobak sodor misalnya, begitu kak. Jadi nanti setelah itu buat latar belakangnya, atau kakak boleh melakukan yang namanya sport education modelnya itu handball seperti kita semalam, boleh. Tapi kakak harus tahu nanti latar belakangnya apa. Kenapa saya menggunakan sport education model tersebut? Kenapa saya mengambil olahraga handball tersebut, bola tangan tersebut? Nah, ini harus dijelaskan di latar belakang. Jadi sudah 2 slide-nya ini kak. Masuk kepada tujuan programnya. Kenapa kakak mengambil bola tangan tersebut? Nah, disebutkan di tujuan program ini. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya apa? Masuk langsung setelah itu, setelah kakak buat langkah-langkah melakukan sport education model dengan bola tangan tadi, sebutkan di situ langkah-langkahnya, kemudian hasil yang kakak harapkan nanti. Ini ibaratnya kakak merancang jikalau nanti sport education model ini terjalani nyatanya, begitu kak. Jadi kakak harus tahu, sama halnya seperti kita ingin melakukan pertandingan. Sport education model ini anggap saja pertandingan dia, kakak harus tahu bagaimana langkah-langkah dalam melakukan sport education model ini atau pada bola tangan tersebut, olahraga yang kakak kembangkan. Kemudian struktur programnya, kakak buatkan di situ. Struktur programnya ada siapa aja, ada rekan sejawat siapa aja yang yang berkecimpung di dalam RTL kakak tersebut. Baru masuk kepada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki atau kelas atau sekolah yang ingin kakak lakukan pertandingan. Rencana evaluasinya. Nah, di situ rencananya kakak ingin melakukan pertandingan itu berapa lama? Kan dia tadi ada tuh jangka pendek, ya, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kakak ingin melakukan jangka pendek aja, misalnya dalam seminggu gitu, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa harus kakak jelaskan di situ. Ini anggap saja kakak itu membuat sebuah pertandingan begitu kak, tetapi sebuah pertandingannya dengan menggunakan model sport education bola tangan misalnya. Sampai di sini mengerti kak Sofrio? Bisa kak. Nah, jadi kakak ini RTL itu merancang proyek yang mana anggap saja proyek ini begitu. Nah, setelah kakak rancang, kan ini udah kakak buat nih sendiri. Kakak nanti diskusikan dengan teman. Nah, itulah nantinya video RTL tersebut yang harus kakak masukkan ke LMS. Jadi udah kakak rancang, udah kakak buat nih PowerPoint-nya atau Canva-nya, maksimalnya 9 slide tadi. Nah, di sini setelah kakak buat seperti judul atau yang 8 ini sudah kakak buat, kemudian nanti kakak sampaikan kepada tim KBS kakak di sekolah, kemudian kakak videokan sambil membicarakan tersebut, kakak videokan. Nanti setelah itu baru kakak linknya tersebut kakak masukkan ke LMS, begitu Kak Sofrio. Bisa dipahami Kak Sofrio? Ya kak, jadi nanti kita presentasikan di depan KBS, itu kita videokan.
Ya, Durasi videonya maksimal berapa, Kak? durasinya tidak ada maksimalnya, Kak. Yang penting 9 slide maksimalnya itu atau boleh lebih slide-nya. Yang penting semua RTL Kakak tersampaikan dengan baik begitu, Kak. Oke, Kak. Oke, ada lagi Kak Sofia? Jadi untuk tugas tadi itu yang namanya 3.1.1 C2 tuh berarti boleh berkaitan boleh enggak ya dengan RTL tadi? Iya. Sesuaikan aja dengan perintah LMS itu, Kak. Oke, Kak. Oke. Untuk bukti karya Kakak paham? Bukti karya belum lagi, Kak. Yang barusan kita bahas? Yang tadi kita bahas itu, Kak. Kalau bukti karya ini kan dia ada 3 pilihannya. Iya. 3 pilihannya, boleh video pembelajaran, boleh praktik baik, boleh RPP atau modul ajar yang Kakak kumpulkan di LMS. Kalau video pembelajaran itu dia boleh dilakukan di dalam ruang kelas, boleh di luar ruang kelas. Itu video dan kalau Kakak cuman PDF dokumennya saja PDF-kan saja. Kemudian kalau Kakak praktik baik, nah praktik baik itu seperti RTL, Kak. Kakak menyampaikan kepada dewan guru yang lain atau kombel Kakak di sekolah, Kakak jelaskan apa praktik baik tersebut. Nah, dijelaskan nanti divideokan, nanti baru masukkan ke LMS juga. Atau Kakak hanya mau RPP atau modul ajar aja nih yang dimasukkan ke dalam LMS pun boleh. Nggak masalah, Kak. Kalau misalnya Kakak masukkan video pembelajaran, praktik baik, itu bagus semua, Kakak. Cuman hanya saja nanti nilainya yang berbeda, Kakak. Jelasnya kalau ada video pembelajaran nilainya lebih tinggi. Kalau hanya RPP mungkin ya standar-standar saja begitu, Kak. Itu tergantung dari kakak-kakak semuanya. Begitu, Kak. Tergantung dari kakak-kakak semuanya ingin yang bagaimana. Oke, Kak Safria? Oke, Kak, dimengerti, Kak. Oke. Oke, kalau gitu Kak Yesi, ada pertanyaan? Mau bertanya Kak Rada, kalau misalnya Ya. bukti karya itu kalau foto kita bikin bentuk video boleh nggak? Foto dalam video ini Kakak mau ngambil apa rencananya? Rencananya tentang pembelajaran di sekolah tentang olahraga juga, cuman misalnya kita perkenalan dari kita menghadap ke kepala sekolah, terus kita minta izin kepala sekolah, kita foto tuh semuanya tentang itu, terus kita memberi menjelaskan bentuk foto juga gitu misalnya tentang bukti karya kita, apa boleh dibikin foto tapi nanti slide-nya bikin video gitu? Oke. Kenapa kenapa nggak Kakak buat video saja? Real dia gitu, Kak. Misalnya nih Kakak menghadap ke kepala sekolah nih. Kan di situ berbicara itu kan? Iya. Berbicara ini segala macam gitu. Tapi dia hanya 3, Kak. Yang pertama praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini pembelajaran yang baik ini kan contohnya yang kayak RTL itu, Kak. Nah, yang seperti itu dia, Kak. Nanti diunggah karena nantinya ini akan tersinkron ke PMM dia, Kak. Nah, jadi lebih bagus Kakak membuat video pembelajaran saja sama halnya kayak yang kita pernah buat video pembelajaran yang dari awal sampai akhir, lebih bagus itu aja yang Kakak masukkan daripada Kakak hanya mengumpulkan dokumentasi saja. Begitu, Kak. Oke, Kak Kalau Rada. mau lebih gampangnya ya RPP atau modul ajar yang sudah ada, yang sudah pernah kita kumpulkan, Kakak kumpulkan lagi pun boleh. Intinya jangan sampai plagiat, Kak, karena nanti akan terbaca di PMM tersebut. Oh, jadi kalau misalnya RPP aja boleh Kak Rada? Boleh, kan dia 3 tadi tuh pilihannya. Salah satu di antara 3 itu boleh. Oke.
Kalau misalnya nih, Kak aku sibuk Kak, ini Kak, segala macam gitu kan. Nah, dia boleh Kakak pilih nih di antara 3 ini. Yang paling murah aja lah. Nah, di antara 3 ini Kakak boleh milih, mau praktik baik kah, mau praktik pembelajaran kah, atau RPP atau modul ajar ini? Nah, boleh. Mana tahu kan, Kakak nggak sempat nih Kak membuat video praktik baik lagi nih Kak untuk bukti karya. Karena bukti karya ini nanti Kak, dia akan sinkron ke PMM. Jadi kalau ada yang lihat kan, makanya Kakak tidak boleh mengaktifasikan gitu. Jadi kalau lihat orang mau nengok, oh ya Mida mau nengok lagi bukti karyanya kan, cuma dokumentasi aja ya gitu. Jadi kan kurang ini sih, nggak pembelajaran jadinya begitu Kak. Oh ya Kak, jadi kalau misalnya kita tampilkan RPP pas PPG kemarin boleh ya Kak ya? Boleh. Tapi intinya jangan plagiat Kak. Jadi kalau bisa yang kita buat semalam aja Kak. Kan ada tuh yang kita buat pertama tujuan pembelajarannya apa. Kemudian kita buat langkah-langkah dalam pembelajarannya, kita menggunakan asesmen otentik apa gitu kan. Oke Kak. Lebih bagus yang seperti itu sih Kak. Kalau misalnya yang RPP PPG semalam, apakah Kakak yang buat sendiri, takutnya nanti entah copy paste kan, tiba-tiba di bukti karya nggak terbaca dia. Oke. Begitu. Paling nanti Kakak tinggal tambah-tambah dokumentasinya di dalam RPP tersebut. Siap Kak. Gitu. Kalau memang mau simpelnya aja boleh, modul ajar pun boleh. Kalau mau nilainya lebih tinggi, video pembelajaran kakak-kakak selama di sekolah pun boleh, tidak masalah. Untuk kakak-kakak yang lain bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, Kak Ari, dipersilakan nih, terlambat nih Kak Ari nih. Ya, mohon maaf Kak, ketiduran. HP silent pula. Oke. Jadi bertanya Kak, Ya, masalah karya ya. ini Kak, kan Kakak bilang video pembelajaran. Oh, kalau video pembelajaran kan mungkin nggak sempat lagi mengambil Kak, karena minggu depan kita kan udah ujian nih Kak. Kalau Oke. seandainya video pembelajaran kita waktu PKG semalam, khusus untuk PPG semalam, apakah boleh itu Kak atau enggak Kak? Oke, kalau video ketika PPG kira-kira nih Kak, kan itu kan acuannya itu kan modul ajar. Iya, betul. Nah, kira-kira modul ajar Kakak itu Kakak buat sendiri kah? Atau hasil dari orang lain? Buat sendiri Kak. Oke, kalau buat sendiri dipersilakan Kak, Kakak masukkan video pembelajarannya itu. Oke, terima Nah, kasih. tinggal ya dipersilakan tidak masalah. Yang jelasnya nanti harus di-download dulu ke YouTube, di-upload dulu ke YouTube, baru linknya nanti dimasukkan ke LMS. Oke Kak, dia berarti tugas kita Nah, cuma tinggal bukti karyanya aja lagi Kak? iya, tinggal satu ini sampai nanti 13 Desember, Kak. Dan itu kalau untuk bukti karya tidak boleh lewat dari 13 Desember ya, Kak, karena kami akan sidang pleno. Oke, siap Kak. Nah, ini memang harus tepat waktu di 13 Desember, karena kita selesai kemungkinan di 16 Desember, Kak. Jadi, setelah nanti bukti karya 13 Desember, kita akan mengadakan yang namanya tatap muka tatap maya, sekali lagi itu setelah bukti karya. Itu sekitar tanggal, sebentar ya Kak ya, sekitar tanggal, unggah bukti karya itu sampai tanggal 13 Desember. Tetapi kita di tanggal 10 Desember kita tatap maya lagi untuk merefleksikan bukti karya ini, Kak. Jadi sekali Iya. lagi, jadi untuk ini kan tatap maya yang ke-18. Nah, yang ke-19 nanti kita 1 JP saja untuk merefleksikan dari bukti karya ini, begitu, Kak. Oke, siap Kak. Oh, izin saran Kak, untuk tugas-tugas yang belum selesai nanti diinfokan saja di grup WA siapa yang belum Oke. selesai tugasnya. Supaya kan kalau kakak lain Iyalah Kak Ari udah siap. Ulun ya Kak. Iya, rencananya nanti gini Kak, kan saya kan belum nilai juga nih, jadi nanti sekalian nilai dari kakak-kakak yang semalam yang masih ada yang nyusul-nyusul,
Jadi sambil nanti saya tuliskan Kak. Jadi mudah-mudahan harapan saya Kak, ini udah dipermudah begitu ya Kak ya. Harapannya semuanya lulus dengan baik Kakak dengan nilai memuaskan. Jadi kalaupun ada yang terkendala, harapannya ya saling bekerja sama dengan teman yang lain. Jikalau ada yang nggak paham, boleh bertanya juga Kak. Tapi kalau menurut saya di LMS itu sudah sangat jelas ya Kak, dijelaskan bagaimana proses-proses untuk mengumpulkan tugas itu bagaimana sudah dijelaskan. Jadi boleh dibaca lebih baik karena ini sampai tanggal 13 Desember masih lama ya Kak ya, lebih dari seminggu. Kalau memang misalnya Kakak udah tidak ada lagi waktu, boleh RPP saja atau modul ajar saja yang Kakak masukkan ke bukti karya Kak. Jadi jangan sampai terlambat karena 13 Desember itu adalah yang terakhir. Nah, kalau untuk gelombang 1, ini kan mereka sudah selesai nih untuk bukti karya. Mereka sudah sidang pleno juga, sudah menentukan kelulusan juga, tetapi masih ada yang belum mengumpulkan juga begitu, Kak. Jadi jangan sampai nanti kita di gelombang 2 ini kita terkendala untuk, jikalau semakin lama kita mengumpulkan tugas, jelasnya kita semakin lama nanti untuk mendapatkan yang namanya sertifikat, Kak. Kak Ya Ari kan, udah Kak? segar ya, bangun tidur. Nah. Harapannya begitu, ya Kak, Kakak ya. Jadi Insya untuk Allah. bukti karya ini paham ya Kak ya, cara Paham. menguploadnya ya Kak ya. Jadi nanti diikutin aja di LMS itu Kak. Mungkin ada yang belum bisa buka bukti karya, tapi ada yang sudah. Nah, nanti dibaca baik-baik di situ bagaimana bukti karya itu harus diunggah. Nah, kalau yang tadi yang saya jelaskan, cara mengunggah bukti karya bagaimana, baik praktik pembelajaran, praktik baik maupun modul ajar atau RPP sudah dijelaskan tadi di sini ya Kak-kakak ya. Sampai di sini ada pertanyaan Kak, Kakak? Ada lagi yang tidak paham? Sekarang paham Kak Radang. Oke, nanti kalau misalnya tidak paham Kak-kakak boleh ya. Untuk Kak Yesi yang semalam RTL-nya itu ya Kak ya, ada revisi ya Kak ya. Jadi dijelaskan gitu ya Kak ya. Oke Kak Radang. Oke, untuk kakak-kakak yang lain nih, dipersilakan nih. Yang lainnya belum, masih 4 orang ini yang unggah ini ya Kak ya. Yang mengumpulkan tugas, kalau harapannya jangan sampai terlambat. Karena sebentar lagi Kak, Izin, tinggal Kak satu Rada. lagi tetap semangat. Ya Kak Daris? Untuk RTL-nya bisa PDF yang dokumentasi aja Kak Rada. Oh, tidak bisa Kak, dia kan harus disampaikan ke komunitas belajarnya atau guru-guru di situ Kak. Ya seperti disertakan absen gitu, bukti Oh iya, dokumen. iya. Jadi dalam bentuk PDF semua gitu rencana gitu kan. Boleh Kak. Iya ya, ada absennya segala macam nanti Kak. Ya, absen notulennya kan kalau Notulen, ada yang iya. notulen dokumentasinya kan ada itu nanti Kak. Iya. Kakak masukkan aja di itunya, di Di Canva draftnya tadi kan? presentasinya. Gitu. Oke. Boleh. Jadi video presentasi juga dimasukkan juga? Iya, Oh gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Oke, ada lagi Kak Kakak? Sudah paham berarti ya untuk bukti karya ini adalah tugas terakhir kita ya Kakak ya. Jadi harapannya tetap semangat. Kalau memang rasanya nggak sanggup, udahlah aku RPP aja lah atau modul aja, boleh Kak. Dipersilakan, tidak dipersulit. Jadi boleh di antara ketiga tersebut boleh salah satunya, memang harus salah satunya ya Kakak ya. Jadi, nah di LMS Kakak masukkan, nanti dia kalau sudah tervalidasi dia akan langsung ke PMM-nya begitu Kak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi Kakak, kita boleh buka kamera dulu, kita foto terlebih dahulu. Oke, Kakak. Silakan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunggu kita ganti dulu slide-nya, Kak.
Oke, kita mulai lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak-kakak. Sampai di sini dulu pertemuan kita harapannya ya Kak ya. Tanggal 13 terakhir due date-nya ya Kak-kakak ya. Jangan sampai terlambat. Jadi kalau memang rasanya nggak sanggup, udah modul ajar aja yang dimasukkan ke bukti karya. Modul ajar yang sudah ada. Kalau bisa jangan sampai yang plagiat ya Kak-kakak ya. Jadi yang buat sendiri itu lebih bagus. Oke, sini saya tutup terlebih dahulu Kak-kakak. Saya stop recording dulu. Oke Kak-kakak, kita lanjutkan karena azan sudah selesai ya Kak-kakak ya. Oke Kak-kakak, di sini ini adalah proses atau unggah draft bukti karya untuk kategori praktik baik ya Kak-kakak ya. Jadi nanti setelah Kakak-kakak pilih sarana dan prasarana apa yang Kakak gunakan di saat video praktik baik tersebut, nanti Kakak-kakak pilih di sini. Nah, dan terakhir klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya di sini ya Kakak ya. Nah, ini untuk kategori praktek pembelajaran hampir sama dengan praktik baik tadi Kakak. Di sini caranya sama, yang mana nanti Kakak pilih karyanya, kemudian video atau PDF, lengkapi judul bukti karyanya dan ditambahkan dengan hashtag PKG-PJOK Guru Belajar, hashtag Murid Belajar. Kemudian berikan deskripsi singkat di sini Kakak ya. Pilih jenjang yang diinginkan. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Yang ketujuh di situ ada sarana dan prasarana terkait bukti karya yang kakak-kakak buat. Yang kedelapan, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Baru kakak-kakak nanti kumpulkan, klik kumpulkan ya kakak-kakak ya. Nah, kalau ini adalah unggah draft bukti karya di LMS, ini kategorinya adalah RPP atau modul ajar. Nah, kalau tadi ini untuk RPP atau modul ajar ini sama halnya di sini Kakak unggah dokumennya. Kemudian sama halnya dengan yang tadi, kalau RPP kan tidak menggunakan video begitu Kakak ya. Jadi dia hanya PDF saja. Tetap menggunakan hashtag PKG-PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Berikan deskripsi, kemudian di sini ada yang ditanyain tujuannya kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak isi, lengkapi di sini, kemudian pilih jenjangnya. Apabila memilih jenjang tertentu akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran untuk modul proyek. Kemudian lengkapi asesmen terkait produk bukti karya yang kakak lakukan. Nah, kalau tadi di praktik pembelajaran sama praktik baik itu tidak menggunakan asesmen ya kakak-kakak ya. Jadi untuk RPP atau modul ajar, asesmen ini nanti kakak-kakak isi, apakah kakak-kakak menggunakan asesmen otentik, apa asesmen sumatif atau formatif, dan lain-lainnya. Harus kakak-kakak tuliskan di dalam deskripsinya ini. Kemudian kakak-kakak juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Ini tidak diwajibkan untuk dilakukan, begitu kakak-kakak.
Dan terakhir, tetap kakak-kakak harus unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh. Jadi memang kakak-kakak semua, baik dari praktik baik, praktik pembelajaran, RPP, kakak-kakak harus mengunggah yang namanya lembar persetujuan bukti karya yang telah kakak-kakak download di LMS kakak-kakak masing-masing. Nah, setelah itu baru nanti diklik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Untuk konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS ini kakak-kakak, setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai yang mana dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Atau bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, diingat ya kakak-kakak ya. Jadi ketika kakak-kakak ingin mengumpulkan, itu kalau sudah kakak klik kumpulkan itu tidak dapat diubah kembali kecuali nanti ada konfirmasi dari kakak-kakak kepada saya bahwasanya bukti karyanya tersebut ada yang kurang atau bagaimana. Nah, jadi harapannya sebelum kakak klik kumpulkan ini kakak-kakak semua harus cek terlebih dahulu bukti karya yang ingin kakak-kakak kumpulkan karena di sini sudah dijelaskan bahwasanya bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat lagi diubah. Begitu kakak-kakak ya. Kita lanjut. Nah, di sini dia konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi, ketika kakak-kakak sudah mengupload bukti karya dari salah satu atau dari ketiga tersebut yang kakak pilih, kakak upload ke PMM, kemudian sudah kakak kumpulkan, nah nanti akan terlihat statusnya di situ kakak-kakak. Sedang ditinjau. Kalau sedang ditinjau ini berarti dalam proses validasi oleh fasilitator. Kemudian, putusan utama dari validasi bukti karya itu yang mana fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Kemudian, peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, di sini diharapkan kepada kakak-kakak untuk cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Kemudian, ini adalah status perlu perbaikan. Kalau tadi kan sedang ditinjau. Kalau ini status perbaikan ini terjadi karena apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Yang kedua, kenapa ada perlu perbaikan? Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Kemudian baru dilakukan yang namanya, kalau kakak-kakak sudah semua kakak lakukan perbaikan, jangan lupa diklik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Kemudian apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X ini kakak yang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Jadi kalau bukti karya kakak belum sesuai, jadi nanti berkas yang dahulu itu kakak-kakak silang atau kakak-kakak hapus, kemudian unggah ulang produk bukti karyanya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator, sesuai dengan catatan yang diberikan oleh fasilitator. Jikalau apabila lembar persetujuannya belum sesuai,
tetap diklik ikon tanda X ini ya kakak-kakak ya, yang berwarna merah untuk menghapus lembaran persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Nah, unggah ulang lembar persetujuan dan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, catatannya, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Di sini, putusan utama dari validasi bukti karya jikalau lulus validasi. Nah, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, nanti kakak-kakak, jikalau kakak-kakak sudah mengunggah bukti karyanya, jikalau lulus atau lulus validasi, nanti kakak-kakak akan menerima namanya notifikasi seperti ini, yang bahwasanya Anda mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Ini adalah menunggu terbit. Nah, di sini dia kakak-kakak. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, jikalau kakak-kakak nih sudah tervalidasi nih bukti karya, ternyata kakak-kakak ingin membagikan bukti karya kakak-kakak ini kepada teman-teman di PMM, caranya seperti ini. Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar di PMM ya kakak-kakak ya. Nanti pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Kemudian buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya, kemudian untuk kebutuhan PPK GPJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, ini adalah contohnya, kakak-kakak. Jadi nanti bukti karya ini kakak dulu di dalam baik yang praktik baik, praktik pembelajaran, atau RPP atau modul ajar saja, kakak masukkan di dalam bukti karya tersebut, di dalam LMS tersebut. Nanti kalau kakak sudah mengupload, ada bacaannya sedang ditinjau. Kalau nantinya bukti karya kakak tidak diterima atau tidak lulus validasi, dia akan ada bacaan di statusnya itu cek secara berkala ya kakak ya, perlu perbaikan. Kalau nantinya bukti karya kakak-kakak semua sudah tervalidasi, berarti tinggal menunggu pada PMM karena dia secara otomatis akan masuk ke dalam PMM begitu kakak-kakak ya. Nah, di sini fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, di sini langkah upload video dengan tautan. Ada di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Jadi kalau kakak-kakak ingin melakukan atau mengumpulkan video pembelajaran praktik baik atau video pembelajaran, pastikan terlebih dahulu kakak-kakak sudah menguploadnya atau sudah mengunggahnya ke YouTube. Jadi jangan sampai nanti kakak-kakak belum unggah di YouTube, kakak-kakak sudah tautkan ke LMS. Itu tidak bisa ya kakak-kakak ya. Kemudian pastikan videonya tidak di-setel untuk pribadi. Jadi pastikan dia bisa dibagikan atau dilihat oleh orang lain ya kakak-kakak ya. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, ini contohnya seperti ini jikalau
kendalanya video ini disetel untuk pribadi. Nah, kan terjadilah pemilik video ini tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi atau pada channel YouTube-nya. Nah, ini berarti tandanya kakak-kakak tidak membagikannya atau ini disetel untuk pribadi. Maka nantinya teman-teman yang ingin melihat video kakak tidak bisa terlihat. Caranya bagaimana? Ini adalah cara untuk mengatur visibilitas video di YouTube tadi, yang mana yang dari awalnya menjadi privat atau pribadi, nanti akhirnya menjadi publik atau bisa dipublis, ya kakak-kakak. Nah, di sini pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibilitas, pilih publik, lalu klik publish ya. Ini yang mempunyai video ya kakak-kakak ya. Jadi orang yang melihat tidak bisa mengubahnya gitu. Jadi orang yang memiliki video dipersilakan nanti untuk mengubah visibilitasnya untuk menjadi publis sehingga nanti teman-teman yang lain bisa melihat video-video pembelajaran atau video praktik belajar dari kakak-kakak semua. Nah, jikalau video tidak tersedia katanya, kalau tadi kan video ini disetel untuk pribadi. Jadi kakak-kakak harus mengubah visibilitas dari privat menjadi publis. Kalau bentuk videonya nanti seperti ini, tulisannya video tidak tersedia, ini kendalanya adalah tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube kakak-kakak semua. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Ini caranya yang untuk jikalau videonya tidak tersedia atau kena copyright ya kakak-kakak ya. Jadi nanti ya kakak-kakak di sini bisa mengikuti langkah-langkah mengecek hak cipta ini. Yang mana pertama pilih copyright pada YouTube-nya masing-masing. Kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Kemudian di sini sudah selesai sampai di sini kakak-kakak. Jadi untuk copyright ini bisa kakak-kakak pelajari sendiri di YouTube kakak-kakak masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini ada pertanyaan kakak-kakak? Karena kita 1,5 jam, karena masih banyak lagi waktu, boleh dipertanyakan apa yang ingin kakak-kakak tanyakan mengenai bukti karya kita ini kakak-kakak. Pas. Oke Kak Sofrio, dipersilakan. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya Kak, mengenai tugas. Saya ini kan, mungkin saya aja semua teman-teman lah, selama ini kan sibuk masalah PGRI lah, masalah ini, masalah itulah, orang mau ujian lah, ya kan. Jadi sejak tugas yang 3.1.1C.2 sampai sekarang ini, sampai RTL saya kurang mengerti Kak, bagaimana cara pengerjaannya. Karena mungkin kemarin-kemarin itu sibuk-sibuk, jadi kita acuh aja lah masalah tugas ini. Jadi akhirnya tambah lama tambah bingung saya cara mengerjakannya, susah Kak, nggak ngerti lah gitu. Jadi bagaimana tindak lanjutnya ke depannya nih Kak? Oke, RTL berarti ya Kak Sofrio ya? Dari 3.1.C.2 itu apakah itu berkaitan dengan RTL nanti Kak? Keterkaitan nggak yang kita buat itu? 3 titik berapa Kak? 3.1.C.2. Jadi Ini KBS ya kakak ya? Iya, apakah nanti ke RTL-nya berkaitan atau enggak Kak? Oke, di sini berarti kakak belum mengerjakan RTL ya?
Iya, yang 3.1.2 itu belum juga Kak, soalnya itulah karena kesibukan kita mungkin gara-gara PGI ini itu soal pun mau dibuat ya acara sekolah pun ada pula. Jadi itu nantilah yang nama LSM ini atau tahu ketinggalan dah nggak ngerti lagi. Jadi gimana ke depannya nih Kak? Oke, baik. Oke. Serius nih Kakak Yanti. Dengan teman-teman. Apa Kak? Terkait dengan teman-teman di Tanjung. Belum lagi Kak, belum sempat bertanya lagi karena kesibukan ini baru kemarin aja ini baru nggak sibuk Kak. Nah soal-soal udah dibuat, cara pengisian rapornya udah tahu, jadi itulah. Kemarin pun pergi jalan sekolah kita PGRI, jadi sibuk lah. Nah ini baru nggak sibuk Kak. Oke, berarti kalau sudah tidak sibuk berarti sudah bisa mengerjakan tugas ya Kak ya? Iya, tapi yang dikerja tuh nggak tahu dari 3.1 apa itu 3.1.C.2. Apakah itu nanti berkaitan dengan RTL-nya Kak? Oke, biar kita lihat dulu ya Kakak ya. Ini tugasnya berarti 3.1C.2 ya, 3.1.C.2. Apakah itu nanti berkaitan dengan RTL atau enggak? Nah, jadi dari situlah pemahamannya saya nggak ngerti Kak. Oke, kita lihat ya Kakak ya. Saya close yang ini dulu. Lama-lama ke depannya jadi nggak connect lagi. Oke, baik Kak. Sebentar. Kalau Kak Yanti tidak siap, dah aman. Oke, baik. Yang ini Kak? Iya Kak. Oke. Di sini, ini adalah mengenai merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS namanya Kakak ya. Nah, di sini kan sudah ada dijelaskan bahwasanya di sini buatlah rancangan pembelajaran yang berbasis proyek yang terkait dengan PJOK bersama dengan KBS atau dengan yang namanya komunitas belajar sekolah kakak di sekolah. Nah, kemudian nanti kakak-kakak dapat membuat rancangan pembelajaran berbasis proyek ini dengan menggunakan panduan pertanyaan. Nah, di sini yang pertama, apa tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek yang kakak-kakak? Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya kakak-kakak ya pengertiannya. Mungkin kalau langsung masuk ke 3.1.C2 ini kakak mungkin nggak paham. Tapi kalau Kak Sofrio lihat dari awal, apa itu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah ini, rasa saya sih bisa memahami begitu Kak. Kita lihat terlebih dahulu ya Kak ya. Iya Kak. Nah, ini dia. Mengapa pembelajaran berbasis proyek kata di sini? Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk membangun kualitas yang mana dapat memecahkan masalah, kemudian bertanggung jawab, bekerja sama, dan sampai berkomunikasi dengan baik dengan beragam orang. Kemudian di sini, kalau Kak Sofrio baca pelan-pelan, nah di sini pembelajaran berbasis proyek itu yang bagaimana di LMS ini ada cara-caranya atau bagaimana cara merancangnya pun ada Kak. Nah di sini yang telah saya sampaikan tadi, merancang pembelajaran berbasis proyek ini lebih dari sekedar merancang sebuah pembelajaran harian. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini akan terdiri dari beberapa skenario pembelajaran yang mana tugas, kegiatan, ataupun asesmen dan tugas yang akan dilakukan oleh peserta didik menggunakan variasi media pembelajaran yang cukup luas. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait merancang pembelajaran berbasis proyek ini membutuhkan waktu dan pemikiran yang lebih lama dan kompleks. Rancangan perlu dibuat lebih longgar untuk bisa memastikan bahwa voice, choice, dan kepemilikan peserta didik bisa terfasilitasi tetap
juga memastikan untuk tidak terlalu longgar. Nah, di sini Kak Sofrio, ini keterhubungannya dengan sebentar, dengan sport education bisa kakak bisa membuatnya dengan ini dia Kak, ada 3 pilihannya Kak. Apa model pembelajaran yang kakak rancang itu bisa dari ketiga ini Kak. Boleh kakak menggunakan model pendidikan gerak, kemudian boleh kakak menggunakan pendidikan kebugaran, boleh juga kakak merancang KBS ini dengan model pembelajaran sport education. Nah, semua ini kan sudah kita pelajari di tatap muka, ya kan Kak Sofrio kan? Nah, di sini kakak bisa lihat, kakak masukkan ke dalam tugas tersebut sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di sini. Atau kita boleh lihat contoh dari teman-teman yang lain ya kakak ya. Tapi sebenarnya ini tidak boleh diperlihatkan, tapi tidak masalah, nanti satu orang saja yang kita lihat. Ada Kak Hefrizon, walaupun terlambat di sini ya Kak Hefrizon ya. Ada beberapa orang yang belum mengumpulkan juga ini Kak, untuk yang 3.C1.C2. Iya, termasuk saya. Ada Kak Yesi, cuman ini, nah, seperti ini Kak. Kakak, kalau Kak Yesi di sini dia komunitas belajarnya, kemudian tujuan dari komunitas belajarnya ini apa? Nah, di sini dia menggunakan model pendidikan gerak. Diikutin aja sesuai dengan petunjuknya, Kak. Nah, ini Kak Yesi membuat RPP. Kalau Kak Eflizon tadi kita lihat dulu, tapi nah, sesuaikan aja dengan contohnya, Kak. Sesuaikan aja dengan perintah yang disampaikan atau yang ditunjuk. Kakak boleh menggunakan model dari ketiga tersebut, salah satunya boleh, Kak. Sesuai yang kita... Jadi tugas nanti Gimana, Kak? berkaitan dengan nanti tugas titik 3.1.C2 itu nanti berkaitan dengan tugas selanjutnya nggak, yang dengan RTL-nya? Dia tidak berkaitan juga dengan yang namanya RTL, Kak. Jadi kalau kakak sudah merancang di KBS ini kan kakak tinggal mempolesnya aja dan kakak sampaikan RTL rencana tindak lanjut kakak ini kepada teman-teman di sekolah, di lingkungan kombel kakak. Yang kita sampaikan itu Contoh RTL-nya atau 3.1 tadi itu? RTL-nya, Kak. RTL-nya. Kakak mau menggunakan, misalnya kakak RTL ini kan ada 3 dia model pembelajaran. Boleh menggunakan model pembelajaran gerak, boleh menggunakan model pendidikan, kemudian model sport education. Nah, Iya. RTL-nya ini adalah rencana kakak jikalau suatu saat kakak diberikan kesempatan untuk membuat suatu pembelajaran begitu. Jadi kakak rancang rencana tindak lanjut tersebut, kakak rancang. Habis itu baru kakak nanti kakak rancang mulai dari tujuan dari semua kakak ambil dari ketiga model tersebut kan model sport education kakak ambil. Kemudian kakak rancang tindak lanjutnya, kakak mau mengembangkan olahraga apa? Tunggu, di sini biar saya lihatkan. Sport education.
Oke, ini terlihat Kak Sofria? Ya Kak, terlihat Kak. Oke, nah di sini pengantar tugas untuk RTL ya Kak ya. Jadi nanti yang 3.1.c.2 tersebut Kakak sesuaikan saja dengan perintah yang ditulis di LMS. Begitu Kak. Kemudian nanti setelah itu Kakak buat untuk RTL-nya. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya Kak RTL-nya ya Kak ya. Ya Kak. Nah, di sini ada RTL pengantar tugasnya yang mana salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ini adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian untuk selanjutnya nanti kakak diminta untuk menyusun sebuah RTL atau rencana tindak lanjut untuk mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi rencana tindak lanjut yang kakak lakukan nanti itu harus melibatkan yang namanya komunitas belajar di sekolah. Kakak perlu kembali melihat visi guru PJOK itu harus berpusat kepada peserta didik, yang mana mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan pemberdayaan aset yang kakak-kakak miliki di sekolah kakak masing-masing. Jadi nanti kakak ajak rekan kakak-kakak ini sesuai dengan rencana tindak lanjut yang ingin kakak lakukan. Nah, rencana tindak lanjut yang akan kakak kembangkan bersama rekan sejawat ini merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Nah, di sini ada tujuan program. Jadi kakak-kakak harus tahu dulu tujuan program RTL yang kakak lakukan ini apa. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitasnya bagaimana, rencana evaluasi programnya bagaimana dari kakak. Nah, di sini rencana tindak lanjut ini juga sesuaikan harus ada judul programnya. Jadi kalau kakak sudah buat judul program, contohnya tadi kan dia bisa pilih salah satu dari 3 model tersebut, Kak. Mana dia? Sebentar, Kak. Yang mana yang tadi yaitu ada yang namanya kakak boleh menggunakan model pendidikan gerak. Kakak boleh menggunakan pembelajarannya itu boleh menggunakan model pendidikan gerak, boleh menggunakan model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education. Nah, nanti jika kakak lupa nih, apa itu ya model pendidikan gerak, kebugaran itu apa, pembelajaran sport education itu apa, kakak boleh ngecek kembali materinya ke 2.3 sampai 2.5 atau pada tatap muka kita semalam, Kak. Cuman kalau menurut saya lebih bagus karena kita sudah berkecimpung langsung di sport education, lebih bagus kakak membuat RTL-nya menggunakan sport education model tersebut. Nah, kakak harus buat judul program atau kegiatannya. Contoh, seperti saya semalam, saya melakukan yang namanya model sport education model dengan judul Gobak Sodor. Olahraga yang dikembangkan itu adalah Gobak Sodor, Kak. Atau Cilon namanya bahasa di daerah masing-masing namanya Cilon. Nah, kemudian setelah kakak buat judul, ini nanti kakak harus buatnya melalui ini Kak, bahan tayang rancangan program ini berbasis project melalui komunitas belajar, maksimalnya 9 slide. Berarti ini kakak menggunakan PowerPoint boleh, menggunakan Canva boleh, dan ini nanti kakak sampaikan kepada
kombel kakak di sekolah itu, rencana tindak lanjut kakak itu menggunakan slide tersebut. Jadi apa isi slide-nya itu? Inilah dia kak, slide-nya harus berisi judul program atau kegiatannya. Buat di situ model sport education, rencana tindak lanjut menggunakan model pembelajaran sport education model dengan olahraga gobak sodor misalnya, begitu kak. Jadi nanti setelah itu buat latar belakangnya, atau kakak boleh melakukan yang namanya sport education modelnya itu handball seperti kita semalam, boleh. Tapi kakak harus tahu nanti latar belakangnya apa. Kenapa saya menggunakan sport education model tersebut? Kenapa saya mengambil olahraga handball tersebut, bola tangan tersebut? Nah, ini harus dijelaskan di latar belakang. Jadi sudah 2 slide-nya ini, Kak. Masuk kepada tujuan programnya. Kenapa kakak mengambil bola tangan tersebut? Nah, disebutkan di tujuan program ini. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuannya apa? Masuk langsung setelah itu, setelah kakak buat langkah-langkah melakukan sport education model dengan bola tangan tadi, sebutkan di situ langkah-langkahnya, kemudian hasil yang kakak harapkan nanti. Ini ibaratnya kakak merancang jikalau nanti sport education model ini terjalani nyatanya, begitu kak. Jadi kakak harus tahu, sama halnya seperti kita ingin melakukan pertandingan. Sport education model ini anggap saja pertandingan dia. Kakak harus tahu bagaimana langkah-langkah dalam melakukan sport education model ini atau pada bola tangan tersebut, olahraga yang kakak kembangkan. Kemudian programnya kakak buatkan di situ. Struktur programnya ada siapa aja, ada rekan sejawat siapa aja yang yang berkecimpung di dalam RTL kakak tersebut. Baru masuk kepada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki atau kelas atau sekolah yang ingin kakak lakukan pertandingan. Rencana evaluasinya. Nah, di situ rencananya kakak ingin melakukan pertandingan itu berapa lama? Kan dia tadi ada tuh jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kakak ingin melakukan jangka pendek